Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di RPP saya mengambil tema matematika kelas 4, bab statistika, subbab data dalam bentuk diagram batang. Kemudian RPP saya di identitas ada nama sekolah saya yaitu MI Gupim Beringin, Serumbung, Magelang. Kemudian KD dan indikator serta tujuan, KD-nya adalah KD 3.11, itu menjelaskan data peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian 4.11 membaca data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam diagram batang. Indikator serta tujuannya dengan bimbingan guru peserta didik diharapkan mampu untuk satu, memahami cara membuat diagram batang, dua, mampu memahami membuat diagram batang dari hasil wawancara, yang ketiga, mampu merancang penyajian data dalam diagram batang dengan benar, kemudian yang keempat, dengan bimbingan guru dan hasil dan diskusi bersama teman-temannya dalam kelompok, mampu secara mandiri membuat diagram batang dari data yang disajikan. Kemudian yang kelima, mampu memproyeksikan hasil dari pembuatan diagram batang dari data yang disajikan. Pendekatannya kami mengambil saintifik, modelnya PBL, metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Sumber media dan alat, sumbernya buku guru dan buku siswa matematika kelas 4, kurikulum 2013, kemudian medianya video bahan ajar yang saya buat sendiri, namanya adalah statistika pengolahan data, saya singkat dengan sepeda agar mudah easy listening. Kemudian media yang kedua PPT buatan saya sendiri, kemudian dibantu oleh alat yaitu Google Form untuk evaluasinya, dan diagram batang penyajian proyeksinya menggunakan padding, papan diagram batang, sama laptop dan LCD untuk menyajikan videonya. Kemudian kegiatan pembelajaran melalui pendahuluan kegiatan inti dan penutup. Pendahuluannya dimulai dengan salam untuk PPK religi, menanyakan kabar kepada siswa, kemudian disiplinnya dengan absensi, cek kesiapan fisik dan psikis, kemudian dilanjutkan berdoa, dan menyanyikan lagu nasional sebagai penguatan jiwa nasionalisme. Di kegiatan inti, disinilah PBL dan saintifiknya dikelola lebih banyak, yaitu di fase pertama, orientasi, siswa menyimak, membaca, dan mendengarkan dari video. Di fase kedua, organisasi, siswa dipancing atau diberi stimulus untuk menanyakan informasi dari video. Kemudian di fase ketiga, guru membimbing, disinilah anak-anak melakukan critical thinking-nya diasah, kemudian secara berkelompok mengumpulkan informasi dari kartu problem. Kemudian di fase keempat yaitu menyajikan, anak-anak diminta untuk memproyeksikan hasil diskusi mereka dalam batang. Kemudian di fase kelima mengasosiasi, yaitu anak-anak mengerjakan evaluasi mandiri dengan soal-soal HUTS. Dan kegiatan penutupnya yaitu guru bersama siswa menyimpulkan, guru merefleksi dan memberikan reward, kemudian RKTL, rencana kerja tindak lanjut, perbaikan untuk yang kurang dari KKM 70 dan pengayaan bagi mencapai KKM. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya menyampaikan materi yang akan datang dan diakhiri dengan PPK
religius, yaitu berdoa penutup. Ya, dan yang terakhir dari RPP kami, teknik penilaian melalui penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Mekaten Prof. Win dan Bu Penny pemaparan saya tentang RPP. Terima kasih. Silakan. Baik, Bu Nur. Nggih. Mana rasanya sudah sampai di Kompre gini, Bu? Terima kasih sekali Bu bimbingannya. Tanpa bimbingan panjenengan saya tidak punya motivasi sampai di sini. Oh iya, jangan gitu ya, ada Prof. kita dan Bapak Ibu guru yang lain. Ibu, ini kan materi pengolahan data ya? Nggih. Kalau di SD kelas berapa ini, Bu? Mulainya kelas 4 dikenalkan pengolahan data. Kelas 4 ya kan, statistik. Nggih. Caranya Ibu untuk menstimulasi, memulai siswa itu mengenal pengolahan data itu gimana? Oh, nggih. Untuk yang di RPP 3, karena di sebelumnya kan kita sudah belajar tentang tabel. Saya menyajikan anak-anak itu, bertanya ke anak-anak, sudah pernah ke restoran belum, kemudian sudah pernah lihat daftar menu makanan belum, dari situ dipicu stimulusnya untuk, oh iya daftar makanan itu berbentuk tabel. Nah, dari situ kemudian diarahkan lagi dengan film anak-anak itu yang diagram batang itu, Bu. Jadi ada langkah di diagram batang melalui kata kiwa gitu nggih, Bu, kanan ke kiri dan atas ke bawah. Lah ini ada filmnya, Bu, dari anak-anak itu punya film gitu. Jadi saya menyambungkannya melalui itu. Gitu. Baik, Bu. Kemudian Ibu mengorganisasikan sumber belajar tadi kan Ibu menggunakan video, kemudian apa lagi, Bu? Saya menggunakan video, PPT, kemudian padding, papan diagram batang. Oh, sudah ada di sekolah papan Saya diagram buat. Oh, yang buat Ibu. Oke. Itu jadi anak dimulai dari apa namanya, di share video, terus PPT, terus padding itu. Oke. Terus anak-anak disuruh membaca sumber yang lain enggak? Nggih, kan kami menggunakan sumber buku dari buku guru untuk pegangan gurunya dan buku siswa untuk siswanya. Jadi sebelum pelajaran dimulai biasanya ketika akhir pembelajaran di yang lalu itu sudah diminta untuk membaca ya, besok materinya ini gitu. Jadi anak sudah diminta untuk membaca dulu, kemudian pagi diminta untuk mengingat. Ya. Terus ini kan modelnya PBL. Nggih. Ibu mengarahkan siswa untuk sesuai langkah-langkah PBL itu gimana? Mulai dari menemukan masalahnya dari yang Ibu tayangkan. Oh, nggih. Jadi menemukan masalahnya adalah ketika mereka melakukan fase yang ketiga di kerja kelompok. Kan kami bagikan kartu problem namanya, kartu masalah, yaitu kartu di mana di situ anak-anak diminta untuk menanya ukuran temannya, wawancara Bu, sesuai dengan di RPP 1, menggunakan wawancara itu menanya temannya ukuran sepatunya, kemudian ditulis itu semuanya, kemudian nanti baru dibuat ke paddingnya. Selain itu juga, selain ukuran sepatu ya ada jumlah saudara, ada yang berhubungan langsung dengan anak-anaknya, ngoten Bu. Ya. Nah, dengan begitu apa sih yang ingin disampaikan dari PBL ini, Bu? Oke. Anak-anak memahami dengan PBL ini diharapkan ketika mereka menemukan masalah yang bersinggungan dengan ke sekelilingnya, lingkungan mereka, mereka bisa menemukan solusi-solusinya. Oke. Terus variasi dalam pembelajaran Ibu untuk berinteraksi dengan anak-anak itu selain dengan ya tadi yang sudah dilakukan apa lagi? Nggih. Untuk berinteraksi nggih Bu, berinteraksi dengan anak-anak,
kita tidak senggan, guru tidak harus ada di posisi depan terus, tapi posisi guru bisa ada di tengah, bisa ada di samping, bisa ada di belakang. Kemudian juga guru memberikan sentuhan-sentuhan ke anak untuk menstimulus mereka mempunyai kepercayaan diri bahwa oh diperhatikan oleh gurunya. Kemudian untuk memfokuskan mereka untuk tetap ada di fokus dengan pembelajarannya, tidak lupa untuk selalu berkontak mata, karena ketika guru itu lengah, guru tidak melihat ke siswanya, maka siswa itu dengan sendirinya oh nggak diperhatikan gitu, jadi hilang itu nanti fokusnya. Kemudian juga ada di penekanan-penekanan suara, verbalnya ada ketika membimbing atau ketika menjelaskan dengan anak, ada beberapa kalimat yang ada penekanan-penekanan untuk anak paham bahwa oh ini yang paling penting kayak gitu. Nah, di RPP ini kan ada yang terkait dengan keterampilan abad 21. Apa saja itu, Bu, keterampilan abad 21? Oke, penyiapan keterampilan abad 21 yang sudah sering anak-anak terima itu yang critical thinking-nya. Anjay. Kan menanya, anak-anak diminta untuk menanya itu memicu untuk critical thinking-nya bahwa dia tidak hanya mendengar dan menyimak saja, tapi dia juga mengumpulkan informasi, maka disitulah critical thinking-nya ada. Kemudian refleksinya adalah ketika dia menemukan hal baru, dia mampu dan berani untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya, Ibu. Selanjutnya yang di soalnya, Ibu kan di indikatornya, kisi-kisinya itu kan ada C4, C6 ya. Oke, buat Bu. Ya, membuat diagram itu ya. Oke. Oke, baik. Terus terakhir, Bu, ini kan pelajaran yang butuh ketelitian ya, terus keseriusan lah. Kondisi seperti itu, siswa merasa jenuh apa enggak? Nah, untuk menghilangkan rasa jenuh karena anak-anak ya biasa untuk fokusnya itu saya selipkan beberapa ice breaking. Ice breaking-nya itu bisa dengan kata-kata yang ada di RPP 4 ini saya menggunakan kata kepala digaruk, kelapa diparut, itu nanti mereka akan asik Bu dengan itu karena kebalik-balik gitu. Ketika fokusnya belum kembali, akan kebalik-balik dan akan diketawain sama teman-temannya. Itu nanti merefresh otak mereka, kemudian ketika otaknya sudah fresh, sudah kembali bisa diajak fokus lagi, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Ngoten Bu. Sudah cukup. Gitu, cukup dari saya, Prof. Terima kasih. Saya lanjutkan Bu Nur Latifah ya. Ngajar di mana, Bu? Saya di MI Gupi Mringin Serumbung Magelang, Prof. Oh, Serumbung. Oke, yang pertama. Ketika Anda membuat RPP, Anda menggunakan teori belajar? Prof. Penggabungan dari 4 teori belajar, Prof. Apa aja itu? Behavior itu memberikan stimulus kemudian direspon oleh siswanya, kemudian kognitivisme itu pemasukan pengetahuan baru melalui lingkungannya, kemudian konstruktivismenya mengkonstruksi pengalaman anak, mengkonstruksi belajarnya anak melalui pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Dan pakai humanismenya saya terapkan dengan mendengarkan anak, dengan tidak pernah memarahi anak ketika mereka salah, malahan tetap mendapat pujian karena mereka sudah berani mencoba gitu, Prof. Coba. Si kartu problem itu untuk menstimulus mereka, kemudian meresponnya dengan mereka bisa mengomongkan apa masalah. Oke, ketika Anda menggunakan di sini Anda sudah pakai Tipex ya, sudah pakai video. Nah, kalau saya tanya problem-based learning-nya di mana itu? Problemnya terkumpul di ketika diskusi, Prof.
Itu kan materi apa itu? Statistika? Statistika, pengolahan data, membuat data ke diagram batang. Data dalam bentuk diagram batang. Itu tok, sampai situ tok. Untuk yang ketiga, ya RPP ketiga, ya di RPP 1 wawancara, kemudian mengumpulkan data, kemudian di RPP 2 itu dari data merubah ke tabel, dan di RPP 3 dari yang sudah dilalui ke diagram batang. Di kelas atau di sekolah Anda itu ada nggak gambar-gambar diagram batang? Saya buat papan diagram batangnya, Prof, dari styrofoam dan gini, di sekolahan itu kan biasanya ada diagram batang nggak di tempat sampean? Misalnya jumlah siswa, kemudian jumlah siswa per kelas, jumlah siswa dalam per tahun itu ada enggak? Ada, Prof, di bawah. Nah, ada kan caranya dari situ. Jadi bikin masalahnya, problem listening itu kan berbasis masalah. Bikin masalahnya dari situ. Anda beritahu tuh di ruang kepala sekolah atau ruang guru itu kok ada gambar diagram lah gitu. Itu arahnya dari situ. Jadi memang permintaan pengelola kenapa peserta yang sekarang itu diminta untuk narik-narik ke problem-based learning, karena yang namanya belajar kalau itu dari masalah mereka, itu mereka akan lebih cepat paham kan gitu. Jadi punya pengalaman langsung namanya. Gitu ya. Ya, kemudian terima kasih. Ya, critical thinking, reflective thinking, decision making. Coba soal hotnya pernah belajar soal hot di mana, Bu? Pernah ikut pelatihan? Belum, cuman baca-baca yang kemarin persiapan KM. Oh ya, semoga aja nanti bisa tambah belajar. Cari surat Hud, coba surat Hud. Surat Hud, surat ke-11, Prof. Oke, ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma la fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Aku min ilahin apa? Min ilahin apa? Nun mati bertemu dengan alif, idhar. Idhar Dibacanya jelas. Oke, idhar jelas. Wa asantu ghairu. Sekarang nulis, Bu. Tulis Al-Ikhlas ayat pertama, Bu. Qul huwallahu ahad. Ya. Saya hilangkan background-nya aja, Prof, nggak kelihatan. Ya, betul, nggak kelihatan itu. Ini, Prof. Oh, bener nggak itu? Qul huwallahu ahad. Dun apa du? Dun ini, Prof. DUN, kok kayak gitu? Ini dun, Prof. Domah tanwin. Balik. Domah tanwin. Oh, lo kok kegiatan? Oh, kurang besar. Yaudah, terima kasih ya. Silakan untuk keluar ya. Terima kasih, Prof. Bu Penny, mohon bimbingannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.